Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Baik para pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara siaran podcast Tiga Ranah Pancasila yang bertajuk Saatnya Cendekiawan Bicara, yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan. Para pemirsa, berbeda dengan siaran-siaran podcast Tiga Ranah Pancasila sebelumnya yang biasanya membahas topik-topik tertentu, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang baru terbit, dan buku ini juga bicara bukan tentang topik-topik tertentu, tapi tentang sosok tokoh tertentu, seorang tokoh, yaitu Bapak Pontjo Sutowo, yang pada tanggal 17 Agustus yang lalu genap berusia 75 tahun bersamaan dengan hari lahir Republik Indonesia. Nah, dalam siaran podcast kali ini kita akan membahas buku ini, tokohnya sendiri Pak Pontjo Sutowo, dan tentu konteksnya, peran beliau sebagai seorang pengusaha, tokoh pengusaha nasional, juga seorang aktivis sosial, seorang tokoh kebangsaan yang bergerak di begitu banyak bidang kemasyarakatan dengan keragaman yang besar dan dengan sama intensnya pada masing-masing bidang itu. Nah, kita akan membahas bersama-sama buku ini. Bukunya berjudul Pontjo Sutowo, 75 tahun, Penebar Benih Kebangsaan. Baik, para pemirsa semua, untuk membahas buku ini dan siapa tokoh Pontjo Sutowo dan peran sosial kemasyarakatannya, kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh juga, yang juga sahabat dari Pak Pontjo, Profesor Laude Kamaludin. Selamat datang, Prof. Ya, selamat datang, Pak Mana. Pak Laude ini teman lama saya. Kita semua tahu beliau seorang ilmuwan, cendekiawan, tapi juga pernah jadi politisi sebentar. Pernah jadi anggota DPR, anggota MPR. Juga Pak Laude ini dulu menjadi koordinator staf ahli ya, Wakil Presiden Hamzahas almarhum di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sekarang Prof. Laude Kamaludin juga kembali ke habitatnya, menjadi seorang pendidik, menjadi rektor, dosen, dan menjadi rektor dari Universitas Insan Cita Indonesia ya. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Ya. Jadi Pak Laude, sehubungan dengan terbitnya buku 75 tahun Pontjo Sutowo, Penebar Benih Kebangsaan yang baru saja kita rayakan bersama beberapa waktu yang lalu, kita akan berbincang-bincang pertama-tama tentang buku ini, tentang tokohnya sendiri Pak Pontjo, sejauh yang Pak Kamaludin kenal, Laude kenal, peran dan aktivitas beliau dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Mungkin kira-kira sekitar ada 3 tema pokok yang akan kita bahas. Saya minta Pak Laude memberikan pendapatnya gitu. Pertama, kita mengenal Pak Pontjo Sutowo sebagai seorang tokoh pengusaha nasional, seorang entrepreneur, dan yang lebih penting lagi, entrepreneur pribumi. Kita bicara pribumi sini tidak dalam konteks yang negatif, yang bersifat rasis, tapi kita bicara bagaimana dengan memakai tokoh Pontjo Sutowo sebagai model, bagaimana kita bisa menumbuhkan kelas entrepreneur pribumi dalam negara yang begitu besar ini. Itu tadi topik pertama yang saya ingin minta pendapat dari Pak Laude. Yang kedua, Pak Pontjo Sutowo juga seorang yang selain pengusaha nasional, aktif dalam berbagai kegiatan kebangsaan, mendorong wawasan kebangsaan, bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila gitu. Tentu ada alasan yang kuat mengapa seorang pengusaha
yang biasanya kita kenal stereotip pengusaha itu tidak begitu peduli dengan soal-soal kemasyarakatan gitu. Dia hanya berorientasi pada profit gitu. Pada diri Pak Ponco kita menemukan hal yang beda gitu. Nanti saya ingin juga Pak Laude memberikan komentar soal itu. Dan terakhir, Pak Ponco juga kita kenal seorang cendekiawan publik. Banyak sekali melontarkan pemikiran-pemikiran yang kritis, bahkan kadang-kadang out of the box. Dan beliau mengajak, mendorong para cendekiawan untuk bersuara gitu. Karena salah satu tesis dari Pak Ponco yang sering disampaikan, pertumbuhan nasionalisme kita ini tidak bisa dilepaskan dari peran cendekiawan. Dan Pak Ponco selalu mengambil contoh itu Budi Utomo. Tanpa ada peran sekelompok kecil cendekiawan, nasionalisme kita itu tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi Indonesia merdeka yang kita kenal seperti sekarang ini. Kira-kira tema itu yang kita akan diskusi. Tapi sebelum mulai ke sana gitu Pak Laude ya, mungkin lebih pribadi aja dulu. Ya. Kapan Pak Laude mulai kenal dengan Pak Ponco ya, dan kesan-kesan tentang Pak Ponco? Ya. Silakan. Saya Pak Manuel, terima kasih. Ya. Pak Ponco kebetulan ada di sini juga. Pertama kali mendengar namanya itu ketika saya menjadi aktivis mahasiswa di Bandung sebagai salah seorang ketua Dewan Mahasiswa di Pajajaran. Tentu pada saat itu banyak mencuat di kancah nasional munculnya anak-anak muda ya Indonesia di dunia usaha, sesuatu yang pada saat itu aneh. Ya, muncul. Kemudian di tahun 70-an itu yang paling menonjol itu adanya kita sebagai Dewan Mahasiswa ya pada saat itu. Saya itu sesama dengan Abu Rizal Bakri yang pada waktu itu Sarif Tando ketua Dewan Mahasiswanya. Oh jadi Pak Laude satu angkatan dengan Pak? Ya di bawah sini kita aktivisnya waktu itu. Waktu Sarif Tando menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB, saya ada di Pajajaran pada saat itu. Tahun 70-an lah gitu ya. Nah Pak Ponco ini muncul pada saat itu ketika mulai ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di awal-awal. Nama-nama pada saat itu, kenapa para aktivis kan begitu ya, tiba-tiba menjadi pengusaha itu muncul nama-nama Abdul Latif, Fahmi Idris pada waktu itu, kemudian dan beberapa teman yang lain. Saya lihat terselip nama Pak Ponco ada di situ, gitu ya. Saya lihat Ponco agak unik gitu, karena bapaknya kan orang besar di perminyakan, tahu dia berhimpun dengan anak-anak yang gelandangan di pinggir jalan kayak gitu. Buat saya itu sesuatu loh menarik juga. Biasanya kan mereka punya kelompok sendiri, elitis gitu. Tapi ini ada di HIPMI. Di situ tertarik, kok begitu ya? Ada yang begini gitu. Nah mulai dari situ saya coba ikuti kiprahnya. Tapi setelah itu kan kemudian saya ke Amerika, gitu. Nah, tentu vakum ya. Nah di dalam konteks setelah kembali dikagetkan lagi sahabat saya siapa namanya Zaki Cirati ini tiba-tiba menjadi sekretaris 90-an kalau nggak salah, saya lupa lagi 91 bulan Oktoberan gitu, istilah Festival Istiqlal Kesenian. Saya sudah baru pulang gitu, saya Pak Ponco lagi di belakang. Aneh buat saya itu aneh aja. Ya dengan latar belakang seperti itu yang lebih kepada istilah katakanlah itu nasionalis, tapi bisa bergabung di situ. Zaki ada di situ juga, dia ketua PBN ada di situ. Bagaimana hubungannya? Apa nggak ngerti itu. Terus terang aja. Tapi sejak itu saya mengikuti terus menerus. Dan waktu itu kan ada dikotomis ya, kalau nasionalis tidak religius itu. Tidak. Tapi kok di festival apa namanya Istiqlal itu yang konon kabarnya sampai 6 juta pengunjungnya itu. Kok Pak Ponco ada di belakang gitu lah, di belakang ini. Tetapi saya tidak mengerti. Kok bisa gitu Indonesia begitu tuh ya. Nah baru mulai mengerti saya kemudian belakangan saya kan anak tentara terus terang aja. Di FKPPI ya, kemudian di Dewan Pakar bersama Pak Joko Santoso kalau nggak salah, Dr. ya almarhum ya, saya wakilnya dia sampai sekarang. Baru di situ intent berdialog, berdiskusi. Oh, paham saya sekarang. Ya, baru paham bahwa memang Pak Ponco ini sesuai dengan buku ini paham kebangsaannya dan dia yakin betul bahwa Pancasila kebudayaan Indonesia ini budaya besar dan bisa dijual kemana-mana. Tapi bangsa ini
tidak bisa menjualnya, itu persoalan. Ya itu yang kemudian menjadi ya betul juga. Saya mulai mengerti di situ, tapi tetap ada pertanyaan. Suatu hari dia datang ke Kendari dengan ibu ya, waktu itu kami ngobrol malam 3-4 jam kali. Di situ saya mulai melihat benih-benih kecemerlangan ya. Sebagai seorang tokoh nasional itu. Dan yang saya itu ada pertanyaan, Pak Ponco kan memenuhi seluruh persyaratan untuk jadi pemimpin, kenapa gak menjadi ketua partai atau bagaimana? Itu buat saya, itu pikiran saya itu lebih atraktif. Jawabannya harus ada sebagian di antara kita menyiapkan. Nah itu yang kalimatnya malam itu dia sampaikan, bahwa bangsa ini belum terlalu siap, kecuali kulturnya dulu dibenahi, pendidikannya, dan yang lain-lain. Saya masih belum penasaran, kan kita punya FKPPI besar begitu. Jawabannya membuat saya terdiam, kita ini anak kolong, tidak punya budaya begituan kan. Iya. Belum bisa kita gerakan begitu. Kan waktu itu kan sebagai anak tentara kan ada tentara di belakangnya, anak tentara. Dia bilang belum bisa, harus budaya. Nah begitu bicara budaya, maka kemudian kami diskusi terlibat masalah budaya bangsa Indonesia yang hilang, budaya maritim, dan menjadi ini rakyat Indonesia sebagai negara yang maritim, tapi mindsetnya adalah kontinental. Ya, nah, itu betul. Kan, dan itu kemudian dilema kan. Ya. Nah itu di situ kami diskusi. Dilema ini yang membuat kita tidak bisa cepat maju. Betul. Mestinya kan kalau sebagai bangsa maritim ya bangsa besar. Jadi kita bias kontinental. Ya kita bias kontinental. Itulah Majapahit itu menjadi besar. Ada Ceraka Majapahit runtun betul. Saya belajar juga. Oh begitu kan. Ya. Jadi saya teringat Sumpah Palapannya Gajah Mada sebagai negara maritim, sebagai Nusantara. Ya. Itu menarik sekali yang itu diskusi berlanjut terus. Kemudian di dalam kegelisahan Pak Ponco yang saya baca dan yang saya amati adalah Pancasila dengan budaya modernisasi Indonesia itu meninggalkan akar budaya aslinya yang sebenarnya bisa dijual. Itu buat saya itu suatu pemikiran cendekiawan yang luar biasa dan itu yang harus dibangun. Kebinekaan bagi Pak Ponco itu adalah kebahagiaan, kan lucu. Sebagai kebahagiaan, orang itu unik. Kalau orang kan beda-beda itu kan berkelahi. Kalau ini kok menjadi sumber kebahagiaan, maka sebagai cendekiawan dan belajar matematik, resultannya di mana sebetulnya? Nah, itu dia. Resultannya supaya menemukan itu. Nah, di situ saya melihat kayaknya Pak Ponco ini sedang mencari resultan persatuan ini dan sampai sekarang berjalan terus. Mungkin itulah sebabnya mengapa tidak tampil sebagai politisi di atas permukaan, tetapi itu yang dia lakukan. Kebangsaan untuk negara ini, Pancasila kita sudah punya, budayanya begitu kaya, tapi kok nggak bisa direalisir dalam realita kan. Teknologi kemudian masuklah di situ semuanya. Saya kira itu tokoh yang menarik sekali Pak. Awal kenalan dengan Pak Ponco dan menggambarkan secara komprehensif tadi walaupun singkat siapa sosok Pak pribadi Pak Ponco. Pak Kamaludin, dari buku ya ini ya, hampir semua orang dan tanpa buku ini pun semua orang kita tahu Pak Ponco itu pertama-tama dikenal sebagai tokoh pengusaha nasional yang sukses gitu. Ini menjadi topik yang menarik itu, karena Pak Ponco sendiri sering mengatakan negara kita ini kekurangan entrepreneur, kekurangan pengusaha gitu. Bangsa yang sebesar ini dengan kekayaan alam kita yang demikian besar itu, ternyata belum memberikan sesuatu yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat kita dan terutama tadi yang kelihatan itu peran kaum entrepreneur pribumi itu belum nampak gitu ya. Itu kenyataan yang tidak bisa kita abaikan gitu. Padahal seperti juga Pak Ponco sering mengemukakan itu ya, Malaysia itu apa? Dia bisa punya proton yang dia banggakan gitu produknya. Ini juga Thailand, bangsa-bangsa lain gitu. Dan kalau kita ikuti textbook, cara berpikir textbook gitu ya, suatu bangsa maju kalau memang dia punya lapis kelas menengah entrepreneur yang kuat gitu ya. Nah problem kita itu kenapa itu sampai hari ini belum ada lapis kelas menengah pribumi ya, nah yang nasionalis yang kuat gitu sebagai penopang dari cita-cita nasional kita yang terumuskan di Pancasila maupun di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Kebanyakan orang asing, pengusaha asing, investor asing datang mengambil manfaat gitu. Saya kira dengan mengambil contoh Pak Ponco yang agak langka gitu. Dulu secara historis kita mengenal tokoh-tokoh pengusaha pribumi ya. Dulu ada Hasim Ning, Pardede di Sumatera Utara gitu. Tapi berangsur-angsur menghilang gitu. Nah, bagaimana Pak Laudien melihat ini peran dari
kelompok mengapa tidak tumbuh gitu. Padahal dulu juga misalnya kita ingat kebijakan Beteng dari Profesor Sumitro Ayahanda dari Pak Prabowo dulu kan melarang pengusaha keturunan berbisnis sampai pada level desa, kabupaten, nah, kecamatan ya. Kabupaten. Itu maksudnya dia untuk mendorong munculnya lapis pengusaha pribumi yang bisa diberikan ruang untuk berkembang gitu. Dulu Pak Ponco dan kawan-kawan mendorong HIPMI, membentuk HIPMI dan mendorong itu. Saya kira itu salah satu cara ya, mendorong lapis ini. Karena pengusaha inilah pada akhirnya itu tiang penopang kemajuan suatu bangsa gitu. Mereka inovatif, mereka selalu berkompetisi, punya ide-ide baru. Dan seperti Pak Ponco sering katakan, teknologi itu tidak bisa berkembang kalau tidak di dunia usaha gitu. Ya. Universitas riset, tapi berkembangnya ada di dunia usaha gitu. Kira-kira Pak Laude melihat ini bagaimana fenomena ini? Kalau kita lihat secara fundamental di pendidikan. Kita pendidikannya itu kalau dulu itu kan suka di awal ada namanya ilmu bumi. Kita sering mendengar misalnya emas di mana, aspal di mana, itu kan diberitahu kan sejak SD itu ya, masih ingat ya? Gitu, burung cendrawasih di mana. Jadi pemikiran bahwa alam ini ada di pikiran dan kemudian ditransformasi menjadi nilai ekonomi tidak hidup dalam sistem pendidikan kita. Dari situ kan itu kan harus dibangun dari pelan-pelan. Nah, dan semangat kemudian kekayaan alam ini adalah sumber kehidupan dalam pengertian untuk dibangun sebagai industri bukan sebagai trading gitu ya. Itu tidak muncul di dalam kurikulum pendidikan. Nah, dan kemudian pendidikan kita ini kan bias, namanya urban bias education. Urban bias education. Ya, urban bias education, anak desa naik ke kota, sekolah, tidak bisa pulang ke desa membangun desanya karena ekosistem di desa kan nggak menopang, walaupun sumber daya alam di desa, hanya orang lain yang datang ke situ. Nah, dia tetap aja di kota, anak desa itu kecabut akarnya. Mestinya pendidikan kita itu rural bias education untuk rural industrialisasi. Rural bias education untuk rural industrialisasi. Jadi pendidikan itu harus dibangun dengan orientasi membangun pedesaan itu sebagai basis-basis ekonomi untuk industrialisasi. Itu tidak muncul dalam kurikulum. Nah, jadi ada di pendidikan. Ya, pendidikan kalau saya melihatnya. Nah, dari pendidikan ini kemudian lahirlah kemudian apa yang namanya kurikulum berbasis proyek. Nggak ada. Jadi proyek-proyek yang ada di situ lah yang dikemukakan, sehingga yang masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam itu sebagai bahan untuk menjadi bahan untuk dibangun industrinya dan kemudian diperdagangkan secara internasional tidak lahir dari mindset anak didik kita. Dan yang terjadi sekarang kan setelah tamat sekolah kita bawa cari pekerjaan. Iya kan, cari pekerjaan, sehingga kemudian kalau nggak ada industri ya jadi pengangguran lah. Nah, mestinya kan kita bangun itu adalah setelah tamat menciptakan lapangan kerja. Itu dia kurikulum itu mestinya harus menjadi pendorong utama. Ke depan mestinya ke arah situ. Dengan adanya internet, dengan digitalisasi sekarang itu bukan hambatan. Untuk mencari cerdas hari ini kan tidak mesti ke kota, bisa di tempatnya sendiri. Nah, pandangan baru ini di dunia pendidikan mestinya didorong. Jadi menurut Pak Laude ada korelasi antara belum tumbuhnya kelas entrepreneur ini juga karena desain kurikulum pendidikan kita. Ya, itu satu hal ya. Tapi misalnya kita bicara fakta empiris gitu ya, ada kepincangan struktural yang tidak memungkinkan semua lapis-lapis masyarakat ini punya akses untuk mengembangkan diri, termasuk dalam dunia usaha gitu. Iya, karena kurikulum kita itu kan mencari pekerjaan, bukan, tidak ada inovasi-inovasi baru yang bisa dijual, yang bisa kan dengan adanya internet sekarang ini kan dimungkinkan itu dengan digital ekonomi gitu ya. Ya, satu daerah tertentu dia kembangkan, diviralkan secara internasional, kemudian orang tahu itu, kemudian dia datang. Nah, kolaborasi tentang pemikiran itu sampai hari ini masih sangat linear, tidak melewati itu. Kan inovasi, imajinasi dari anak-anak muda untuk melihat kampung halamannya itu mempunyai kekuatan ekonomi besar tidak muncul, dan itu harus didorong melalui pendidikan. Menurut saya itu yang dilakukan. Baik Pak, jadi satu hal pendidikan ditekankan oleh Pak Kamaludin. Tapi saya sepakat itu. Saya ingin bertajam lagi soal lapis pengusaha sebagai salah satu pilar pembangunan ya. Pak Laude tentu ingat di LP3S dulu itu kita diskusikan bukunya Barrington Moore ya. No bourgeois, no democracy. Dia sebut pengertian bourgeois itu bukan sekadar kapitalis, tapi maksud dia itu
harus dalam suatu negara yang bisa maju itu kalau dia punya lapis kelas menengah yang terdiri dari para pengusaha yang tangguh gitu. Karena para pengusaha inilah yang punya inovasi, kreativitas untuk mendorong. Nah, problem kita itu kita sejak awal kemerdekaan memang state formation kita kan, Pak Laude ingat ya. Dulu Belanda membuat segitiga itu. Belanda di atas, Eropa, Timur Asing di tengah, pribumi di bawah gitu. Sehingga akses pribumi di lapis bawah ini tidak pernah bisa. Ini warisan sejarah ini kok sudah sekian lama kita merdeka belum bisa kita keluar dari. Iya, mestinya itu sudah harus kita tinggalkan. Yang mau dibangun itu kan masyarakat belah ketupat sebenarnya. Belah ketupat itu yang kelas menengah, entrepreneur di tengah kan gede, yang di atas kecil, di bawah kecil, yang di atas jatuh ke tengah, yang di bawah naik ke tengah kan, baru dia naik lagi. Nah, desain seperti ini saya lihat belum ada. Belum ada bentuk. Masyarakat belah ketupat dengan kelas menengah sebagai backbone, ya entrepreneur sebagai backbone bangsa ini secara ekonomi. Saya belum mendengar menjadi bahan diskusi masyarakat. Itu yang saya lihat. Padahal gini juga Pak Laude ya. Tadi kelas menengah sebagai backbone itu kan. Itu bukan hanya dimensi ekonomi gitu. Kelas menengah yang kuat itu juga punya kemampuan bargaining dengan kekuasaan. Sehingga dari bargaining itulah terjadi proses demokratisasi gitu. Nah, itu sebenarnya kita harapkan itu. Bagaimana caranya ini kita membangunkan satu lapis kelas menengah seperti Pak Ponco yang lebih banyak lagi orang seperti Ponco Sutowo. Ya, sebetulnya kita berharap tadinya kan HIPMI begitu itu. Tadinya kan memang saya lihat HIPMI ini oleh waktu itu pemerintah Pak Harto mau mendorong yang itu. Tapi dalam perkembangannya tidak seperti itu modelingnya yang terjadi. Mungkin kurang lama ya. Kurang lama pada waktu itu. Maka akhirnya kemudian yang terjadi adalah setelah reformasi terutama pola itu kemudian nggak ada. Nah, yang terjadi adalah menjadi kebanggaan kalau dia menghasilkan dirinya dan besar itu tidak cukup banyak di kalangan pribumi. Ada 1-2 tetapi mestinya itu kan masif ya. Iya, masif. Kalau dia masif itu harus national policy. National policy. Iya, kalau nggak national policy nggak jadi. Saya agak lama di Korea itu agak mengikuti. Pak Chung Hee sebagai presiden waktu itu memang dia melalui itu yang tahun 70-an. Nah, masih ingat nggak? Ada diskusi di Bappenas kita waktu itu hadir yang disampaikan oleh yang saya hormati dengan tidak bermaksud apa Dr. Sujatmoko Pak Koko menjadi gubernur rektor Universitas PBB, masih ingat? Ya, di Tokyo. Nah, suatu hari dia berceramah bahwa Pak Chung Hee akan menciptakan penganggur-penganggur di masa depan karena dia pergi sekolahin semua anak-anak mudanya gitu ya. Dan kemudian tidak menciptakan lapangan kerja. Itu dia akan menciptakan bom waktu. Itu di dalam pandangan beliau pada saat itu. Dengan asumsi tentunya bahwa tenaga terdidik ini mencari pekerjaan. Nah, oleh karena itu kita mengambil ekonomi kan sebagai jalan pembangunan, karena waktu itu asumsinya kan pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pangan, maka ini bahaya. Oleh karena itu KB dan sebagainya itu tidak salah. Tetapi setelah saya mendalami Korea, Pak Chung Hee itu dalam satu tulisan dia mengatakan bahwa mumpung kita miskin kita sekolah, karena orang pintar menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Nah, dia punya maka lahir yang namanya Samuel Undong. Gerakan Samuel Undong itu gerakan pedesaan yang mendorong untuk mereka melakukan pembangunan dari desa. Nah, kalau di Jepang kan Bushido ya. Kalau dia Samuel Undong. Samuel Undong itu adalah gerakan pedesaan yang menghargai nilai-nilai dari ekonomi desanya, kemudian melalui pendidikan itu kemudian dia kembangkan. Sampai hari ini temuan-temuan baru di Korea itu bekerja sama pengusaha swasta dan pendidikan. Contohnya di Busan yang saya tahu karena saya sering kali di sana. Ada industri baja. Dia ciptakan satu universitas yang kerjanya riset aja. Apapun pertanyaan industri itu harus bisa dijawab. Untuk itu dikasih uang ke universitas itu. Jadi hasil apa dia jawab jadi begitu. Apa ini yang dimaksud konsep triple helix itu ya? Iya, dulu kemudian lahir dari triple helix itu. Universitas dan dunia industri gitu. Iya, dan masyarakat konsumen kan, konsumen, industri dengan ini. Nah, cara-cara berpikir seperti itu di kita enggak terjadi. Mestinya UMKM itulah yang harus kita mulai kan dari desa. UMKM itu hanya kita pakai kalau krisis ekonomi, kita adalah bemper, cuma bemper doang.
Bukannya dari dia dikembangkan, kan mereka udah punya kemampuan entrepreneurship, itu yang didorong sebenarnya. Ya, saya harap pemerintahan ini sudah dengan pemisahannya koperasi, dengan Menteri UKM mungkin arahnya ke situ. Cuma kita lihat saja dalam perkembangan. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan dari sana lah yang pribumi ini kemudian muncul, dan kemudian dengan adanya internet ya, dengan artificial intelligence sekarang kan digital ya, itu sangat dimungkinkan itu terjadi. Cuma kita lihat kan ini kan baru ya, gitu, tentunya. Saya kira itu salah satu cara. Tapi kan intinya kan orang cerdas. Ya. Terima kasih Pak Laude, ini mencerahkan. Tapi saya balik lagi satu lagi terakhir sebelum tidak ke alih topik yang lain gitu ya. Dulu ketika kita reformasi, kita ingin mengoreksi banyak kekurangan-kekurangan dalam tanda petik pada era-era sebelumnya gitu ya. Termasuk dalam dunia usaha itu kita ingin menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan pengusaha-pengusaha pribumi ini bisa didorong berkembang, dan apa yang dirintis Pak Pontjo dan teman-teman melalui HIPMI itu sebenarnya kita menganggap itu cikal bakal yang baik gitu. Tapi setelah hampir 25 tahun sesudah reformasi ini, kita lihat dunia usaha ini sangat tergantung kepada kekuasaan politik gitu. Pengusaha itu hanya bisa bertumbuh kalau dia punya akses kepada kekuasaan. Jadi kita tidak menciptakan kelas pengusaha entrepreneur yang sejati gitu. Mereka sangat tergantung kepada kekuasaan itu. Bagaimana ya, ini agak memprihatinkan sebenarnya ini. Memang terjadi pergeseran. Misalnya begini, dulu aktivis menjadi politisi atau menjadi pengusaha kan? Kan begitu. Sekarang nggak, anak pejabat menjadi politisi dan pengusaha, kan terjadi pergeseran. Itu. Karena ada resource. Nah, akibatnya mereka amat tergantung kepada proyek apa? Proyek pemerintah. Karena memang pemerintahan itu adalah industri keuangan yang paling gede kan. Yang itu yang dilakukan. Tapi tidak menumbuhkan kepada hal-hal yang kecil, yang lain di luar itu untuk berkembang. Ada 1-2 ya, tetapi tidak masif. Nah, oleh karena itu mereka tidak berpikir bahwa untuk menjadi besar kita tidak perlu berpikir untuk mendapatkan fasilitas secara finansial, tetapi cukup kebijakan yang mendorong kita untuk menjadi besar. Itu yang diperlukan sebenarnya. Kebijakan yang membuat kita besar, sehingga mindset kita mulai bekerja. Jadi setiap orang yang sukses itu dibesarkan, jangan dimatiin. Yang tidak tergantung kepada APBN misalnya atau APBD. Nah, itu yang sekarang itu banyak. Itu yang kita perhatikan di situ. Pada saat yang sama, ketika hampir sebagian besar pengusaha kita ini lebih suka jadi politisi, karena dengan politisi dia punya akses kepada bisnis. Sumber daya alam kita yang besar ini dikuasai pengusaha global gitu ya. Yang itu yang menjadikan saya punya data, karena saya bergerak di dunia lingkungan sebagainya. Gini, hampir semua desa di Indonesia itu datanya sudah sama orang lain. Sudah hampir semuanya orang asing atau orang Indonesia yang punya kolerasi dengan orang asing. Hanya soal waktu saja gitu ya. Desa-desa kita itu begitu kita masuk udah ada yang punya semuanya. Caranya diambil, dia sederhana aja, atas nama lingkungan, kemudian kampungnya dia beri peta gitu ya, kemudian dia pegang, dia punya hak kekayaan mereka itu. Jadi masyarakat dikumpulin bahannya, memang dikasih insentif, dikasih modal gitu ya. Yang modalnya sekedar mereka bisa hidup, tapi tanah mereka itu sudah ada. Karena ke depan ini di 2030 carbon trading itu akan menjadi mengukuh. Itu era baru industri, kemudian carbon trading gitu ya. Karena itu global sekarang kan terhadap lingkungan tinggi. Nah, perdagangan karbon itu kan harus jelas siapa yang ini. Dengan adanya konsep yang namanya environmental social governance itu menyebabkan semua harus jelas tanahnya. Jadi mereka punya. Jadi hampir semua pengusaha-pengusaha besar itu sudah punya tanah di desa-desa, kampung-kampung itu sudah mereka pegang. Itu saya tahu, kalau itu saya tahu karena saya sendiri bergerak di dunia begitu-begituan itu. Nah, itu yang menarik. The new entrepreneur ke depan itu adalah digital entrepreneur. Nah, ini menarik. Ke depan itu adalah the new entrepreneur itu adalah digital entrepreneur. Terima kasih Pak Laude. Sekarang kita bergeser ke topik yang lain lagi ya, dalam kaitan dengan Pak Pontjo. Tadi kita sebut dalam diri Pak Pontjo ini kita lihat banyak sekali dimensi ya. Sebagai tadi pengusaha sudah kita bahas sosok sebagai pengusaha gitu. Pak Pontjo juga kita kenal, dan terutama saya baru kenal setelah di Aliansi Kebangsaan, adalah seorang cendekiawan publik. Dalam dua pengertian, beliau sendiri seorang cendekiawan publik, banyak menyampaikan pikiran-pikiran kritis, mendorong berbagai, dan Pak Laude terlibat dalam rangkaian FGD, seminar-seminar di
Aliansi Kebangsaan, di Yayasan Sulu Nusantara Bakti. Semua itu dengan pemikiran-pemikiran besar gitu ya. Bagaimana kita mendorong perubahan ke arah yang lebih baik bagi masa depan bangsa gitu. Tetapi selain Pak Ponco sendiri, Pak Ponco juga mendorong bahwa kaum cendekiawan ini harus bersuara gitu. Itu karena itu melalui forum Aliansi Kebangsaan, melalui forum Yayasan Sulu Nusantara Bakti itu selalu diajak para cendekiawan, teman-temannya Pak Laude itu untuk berani berbicara gitu ya. Karena tadi dalam pilar negara yang mau maju itu, pilar itu dalam civil society itu kelas pengusaha yang kuat, kelas pengusaha nasional yang kuat, kaum cendekiawan yang kuat, di samping pers dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ini pilar-pilar bagi basis suatu negara. Tadi pilar pertama kita sudah diskusikan, kelas pengusaha. Sekarang kelas cendekiawan ini. Dulu tadi kita kembali, awal reformasi itu kita ingin mengoreksi kan. 30 tahun sebelum reformasi itu nyaris tidak ada kebebasan. Civil society kita lemah. State mengkooptasi state mengkooptasi society gitu. Dan pilar-pilar dalam civil society ini termasuk cendekiawan itu nyaris tidak bersuara gitu. Nah, melalui reformasi ini kita ingin salah satu pilar yang juga harus kita dorong untuk berkembang sebagai bagian dari rangka memperkuat demokratisasi adalah kaum cendekiawan. Yang terjadi setelah 25 tahun dan terutama beberapa tahun terakhir ini kita lihat bahwa kaum cendekiawan ini nyaris tidak bersuara gitu. Ada kekhawatiran mereka untuk tidak bersuara gitu, dan kita memahami gitu. Ada represi-represi yang terselubung termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi gitu. Padahal kan dianggap tadi kan kita bicara demokratisasi itu basisnya itu kaum cendekiawan ini harus bersuara gitu. Benar Pak Laude melihat fenomena jadi ini gini, gitu. Tentu tidak bisa dipukul rata, ada. Tapi secara institusional lumpuh. Di perguruan tinggi sebagai institusi lumpuh. Tapi kan ada cendekiawan muda. Jadi cendekiawan yang profesor atau yang dosen nggak bisa terlalu banyak diharap. Kecuali mereka main di belakang mungkin memberikan pencerahan kepada murid-muridnya. Tapi kan tetap saja yang melakukan perubahan itu untuk ke arah demokrasi lebih baik kan kaum muda. Sejarah Indonesia kan sejarah kaum muda. Tadi Pak Ponco selalu mengungkapkan tidak ada Indonesia ini merdeka kalau tidak ada 908. Itu kan kaum muda. Budi Utomo itu kan waktu itu kan 3. Sebetulnya kan kalau kita pelajari agama dalam, karena pada saat itu ada penyakit, maka butuh dokter kan. Nah, dokter yang disuruh sekolah itu anak-anak Tumenggung yang pro Belanda nggak berhasil. Kemudian dibuka lahirlah orang-orang muda ini yang bahas ini. Nah pada waktu isunya 3, penyakit maka kesehatan, kebodohan dan kemiskinan. Isunya coba itu. 3 itu ya. Isu besarnya kan 3 itu pada waktu itu yang membuat kebodohan, kesehatan, kebodohan, kemiskinan. Itu yang kelompok itu. Nah, di dalam perjalanan bertemulah mereka itu dengan kemudian Syarikat Dagang Islam yang perdagangan Cina, maka kemudian lahirlah waktu itu Syarikat Islam di bawah Cokroaminoto. Yang itu kemudian menjadi masif dan itu terjadi kebangkitan. Sesudah itu 1911 lahir Muhammadiyah kan. Ya, itu kan mencerah pendidikan juga kan itu. Yang 20 tahun kemudian lahirlah pergerakan itu. Pada saat itu ada kesadaran. Tapi suku ada Yong Java, Yong Sulam, ya kan? Yang Sulawesi, yang Sumatera. Yong ini lama-lama berpikir, lah kalau sendiri-sendiri nggak bisa ini. Kumpullah yang anak muda itu kan. Itulah Sumpah Pemuda kita yang 3. Itu kan anak muda, coba lihat, bukan yang tua. Gitu. Kalau itu kita dorong yang muda pada saat itu, kemudian mulai bersatu, perjuangan mereka dengan Yong itu tidak ada bersatu antara 1928 sampai 45 partai kan yang muncul partai-partai yang saya selalu terganu itu Soekarno melahirkan PNI, Hatta melahirkan PNI, tapi beda dua-duanya. Satu pergerakan nasional Indonesia, satu pendidikan nasional, sama-sama PNI, macam-macam kan pada era itu. Nah, tapi ada faktor eksternal juga selalu. Waktu eksternal kan kemudian ada Perang Dunia Kedua kan. Ya itu kemudian ada Vladivostok bisa dikalahkan Jepang. Ada semangat di dalam itu kebangkitan Asia. Kebangkitan nasional itu ya ujung-ujungnya setelah 45. 65 juga kan sebetulnya yang melakukan pergerakan mahasiswa itu kan anak-anak Indonesia yang tahun 1950 generasi Pak Ponco pada waktu itu masuk sekolah. Iya, kalau itu kita turutin pada waktu mereka sarjana muda pas 65, apa yang dia baca di buku, apa yang dilihat dari pemerintah waktu beda.
Iya kan, pada itu nah, triggernya memang G30S, tetapi itu yang kemudian mereka bergolak. Ya, kan itu ada sebuah secara sosiologis kita lihat. Nah di zaman Pak Harto agak lama ada beberapa letupan kayak malari, saya terlibat malari juga waktu itu dia hari Maset, tetapi kan dia kemudian di 98 kan terjadi perubahan itu juga, reformasi. Ya reformasi. Tetap aja anak muda di belakangnya. Nah hari ini lahirnya Gen Z yang mempunyai interest berbeda dengan generasi awal 98, itu sebetulnya yang sekarang ini sedang bergolak di bawah. Apa itu? 3 isu mereka: kesadaran terhadap lingkungan, benci kepada korupsi, dan kemudian humanismenya tinggi, sangat mudah. Tiga variabel yang sekarang ini bergerak. Dan mereka ini mempunyai aspirasi sendiri. Saya khawatir kita tidak pahami aspirasi mereka ini. Dan itu. Nah itulah yang melakukan perubahan-perubahan yang terjadi. Tetap aja kaum cendekiawan kan, tapi cendekiawan muda. Sejarah Indonesia siklusnya cendekiawan muda selalu yang melakukan perubahan. Dan kalau kita baca secara sosiologis, kira-kira 20 tahunan itu selalu muncul, lahirkan generasi siklus berulang. Tapi jangan lupa satu yang saya catat, setiap krisis Indonesia menjadi kuat. Itu belajar. Baik, bagus. Ya, itu yang saya amati kuat. Nah, ini ada sisi lain juga Pak Laude ya. Jadi tadi kalau kelas lapis cendekiawan ini ya, kelas cendekiawan sebagai salah satu pilar dalam civil society ini dibatasi kebebasannya, bahkan dibungkam gitu ya. Itu berakibat kelas terpelajar kita, kaum terpelajar kita nanti agak beda ya. Mereka datang belajar ingin jadi profesional cepat selesai dan tidak punya komitmen sosial seperti generasi yang Pak Laude jelaskan tadi itu. Selalu muncul dengan tanggung jawab panggilan zamannya gitu ya. Sekarang kita menghasilkan para profesional yang tanpa kepekaan sosial gitu, cepat-cepat ingin studi, selesai, kerja. Ini kalau pakai istilahnya Gasset ini apa? The new barbarian ini. Iya. Jadi the new barbarian, jadi terjadi ini mindset digital dan mindset analog. Ini dua hal yang berbeda. Mindset digital analog itu adalah continue. Ini masa yang lalu ini. Ya, continue. Continue dia berpikir bahwa kejadian hari ini adalah cerminan masa lalu. Kalau generasi Gen Z hari ini cerminan masa depan. Dan aku harus punya apa hari ini? Maka menjadi ini kan berbeda. Nah dari situ kita sudah mulai mempelajari dengan baik juga mereka ini. Jangan lupa tidak ada pikiran, dan jumlah anak Indonesia yang kawin campuran itu sudah 30% dari total penduduk perkiraannya. Ini tidak ada yang berpikir mau Indonesia enggak. Dan Presiden Indonesia pun sudah generasi anak campuran kan? Iya sekarang ini. Dan tidak ada pikiran itu. Dia pikir bagaimana Indonesia maju aja gitu. Nah, di situ dalam konteks itu dia kemudian bergerak gitu. Nah, sekarang yang sedang bergulat ini adalah kaum kapitalisme sebelumnya yang dianggap tadi merusak lingkungan, tidak peka kepada kemiskinan di bawah, muncul generasi baru. Yang generasi baru. Nah, diberi kapstok kepada pemerintahan sekarang sebagai contoh. Pemerintahan yang paling jelas pemihakannya, konsep ekonominya sekarang memihak kepada kaum kecil, dikasih makan, itu kan pemihakan ekonomi itu dibaliknya di samping pendidikan. Tapi kan dia pakai bungkus makan gratis, sekolah ini, tapi itu sebenarnya memihak untuk mengimbangi bahwa gap ini jangan terlalu besar. Bahwa apa ini dipahami belum tentu, karena itu yang berbenturan kan mereka yang ada di sini melihat berbeda. Ya, saya lihatnya begitu itu sekarang ini. Menarik Pak Laude. Dan tadi Pak Laude selalu menekankan kepada pendidikan ya. Dan saya kira memang itu dasarnya di sana, basicnya gitu. Betulan saya melihat antara Pak Laude sama Pak Ponco ini ada kesamaan visi gitu ya. Kalau bicara pendidikan ini ya. Saya ingat Pak Laude selalu bicara kalau pendidikan itu harus punya national value sebagai, dan itu Pancasila gitu ya. Lalu Pak Laude membagi dalam 3 itu, karakter, tradisi, dan etika ya. Sama, Pak Ponco bicara pendidikan yang mendasar nilai-nilai gitu. Ada cultural value, kita tidak bisa meninggalkan tradisi budaya kita, nilai-nilai ini. Harusnya begini, nilai-nilai kita itu kita angkat
menjadi nilai nasional kita dan pergi ke global. Tapi ngangkatnya itu tidak mudah, itu persoalannya. Membutuh justifikasi. Karena pengaruh luar, kalau istilah Pak Ponco itu, modernisasi yang terlalu memihak kepada Barat dan tidak memihak kepada nilai dasarnya, itu kan sebetulnya terjadi dehumanisasi untuk budaya bangsanya sendiri. Emang budaya kita itu bagi orang lain itu kan menarik, cuma kita tidak bisa mengemasnya dengan baik untuk ditonjolkan kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan-jangan nanti dipatenkan orang semua budaya kita di luar. Iya, betul. Saya sudah melihat angklung, gamelan itu orang bule semua yang main, kita sendiri nggak mau lihat. Kita tidak mau menghargai itu, buahnya saya juga terganggu tuh. Itu penting sekali kita lihat. Indonesia harus mulai berpikir bahwa kekayaan kita itu kan kekayaan alam, kekayaan manusia yang luas sebagai pasar budaya itu harus diangkat secara genuine. Nah, itu inovasi untuk kemudian dipersembahkan kepada dunia, karena dunia itu melihat kita ini sebagai sesuatu yang kuat, walaupun juga orang nggak mau dong. Sebab kalau begitu kau jadi produsen, pasar kan dia maunya kita pasar, sementara kita enggak, kalau pasar beli, rugi kita kan, tekor. Tapi kalau kita produsen, kita berjual, kita yang kaya, belum tentu orang mau. Cukuplah katanya Cina sama India dan mereka, masa ada Indonesia lagi. Nah, itu kalau saya itu perlawanan, dan konteks itu pendidikan karakter dan budaya Indonesia itu harus diperluas. Nah, di situ saya melihat di buku Pak Ponco hampir semua yang bicara kekuatannya di situ. Pak Ponco menekankan begini, kita tidak bisa melihat pembangunan semata masalah ekonomi, teknis, atau ada masalah kebudayaan. Itu istilah Pak Ponco itu cultural way. Dan saya kira ini pemikiran ini yang belum cukup kita elaborasi di dunia pendidikan ya. Kita masih melihat kebudayaan itu sebagai wujud konkretnya seni, itu apa? Ekspresi budaya. Iya. Kita belum melihat spirit dan kebudayaan sebagai bagian yang menggerakkan keseluruhan. Kan pada intinya kan hanya culture. Culture ya. Iya. Culture yang sekarang disebut digital culture, tapi yang Indonesia bukan digital culture di bule atau di tempat lain. Enggak. Iya. Digital culture Indonesia ini harus dibangun melalui kemampuan yang disebut digital talenta. Nah, kan Indonesia ini kan memerlukan itu sekarang, talenta digital sampai di desa-desa, sehingga kurikulum pendidikan itu ya harus bias kepada desa untuk industrialisasi desa. Di sana culture-nya dibangun sebetulnya. Kalau istilahnya Pak Laude itu dari filsafat analog ke filsafat digital ya. Nah, TV aja udah pindah kok, TV analog ke TV digital. Masa kita nggak bisa? Nah, tentu pakai set-top box ya, harus upskilling dan reskilling kan. Itu aja tambahnya dikit, Indonesia insya Allah akan maju lah ke depan. Baik, makasih Pak Laude. Ini menarik sekali. Sekarang kita bergeser ke tema yang ketiga ini ya. Pak Ponco sebagai seorang pengusaha kita kenal sangat aktif, sangat konsen soal kebangsaan, mendorong diskusi, mendorong sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Karena begini, kita semua melihat ada erosi gitu ya. Sebagai negara bangsa kita sudah merdeka cukup lama, tapi nilai-nilai dasar kita ini mengalami erosi gitu. Dia tidak lagi memandu kita dalam perilaku kehidupan politik, perilaku kehidupan masyarakat, dan perilaku kehidupan individu gitu. Ada degradasi gitu ya. Ketika tadi kita kembali ke Pak Laude sebagai aktivis yang ikut mendorong reformasi 98 itu ya, kita ingin mengoreksi itu. Kita ingin kembali ke spirit nilai-nilai dasar kita dalam Pancasila, dalam Konstitusi Undang-Undang 45 gitu. Tapi melalui 4 kali amandemen konstitusi gitu, kita berharap itu disempurnakan kekurangan di masa yang lalu, pada era-era sebelumnya, era demokrasi terpimpin, era sebelumnya demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, maupun 30 tahun Orde Baru gitu. Tapi setelah 25 tahun pasca reformasi, ketika kita mengubah desain ketatanegaraan kita itu, kita melihat justru terjadi degradasi dalam banyak hal, erosi nilai-nilai Pancasila yang tidak lagi menjadi nilai dasar yang memandu peri kehidupan politik kita, peri kehidupan masyarakat, dan semua aspek kehidupan gitu ya. Ada proses decline. Karena itu Pak Ponco selalu mendorong gitu, kita di Aliansi Kebangsaan, Yayasan Sulu Nusantara Bakti selalu mendorong kita kembangkan terus pemikiran-pemikiran yang kembali bersumber kepada nilai-nilai dasar itu gitu. Di Aliansi Kebangsaan ini namanya kita bicara tentang kembali ke fitrah cita negara yang bersumber. Karena kita lihat tadi itu sejak reformasi 4 kali amandemen konstitusi, sebenarnya sadar atau tidak sadar kita ini masuk ke pola yang sangat liberal.
dalam politik menjadi sangat liberal, dalam ekonomi juga, apalagi dengan segala eksesnya. Bagaimana Pak Laude? Apakah ada kebutuhan misalnya semacam reformasi jilid 2 gitu? Kita mengoreksi kekurangan-kekurangan ini. Katakan itu kekurangan misalnya. Ya. Jadi begini, kita sekarang kan di lapangan. Tapi kalau kita buku pegangan kita, apa betul itu pegangan yang tadi itu Pancasilanya? Itu kita lihat kembali. Masih sama nggak dengan waktu founding father melakukannya? So, spiritnya sama nggak? Karena ditulisnya itu kan ada beberapa ada amandemen gitu ya. Nah, amandemen inilah yang diterjemahkan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, itu kemudian menjadi siapa yang kuat, dia yang memegang peranan. Padahal startnya beda. Itu kan yang, dengan kata lain bahwa sebelum turun ke lapangan, selesaikan dulu pegang buku kitabnya ini. Pertanyaannya, apakah amandemen ini hasilnya seperti ini, kan implementasi dari amandemen, atau tidak mengikuti amandemen bisa juga. Nah, kalau kesepakatan bernegara itu bahwa tata negara kemudian Pancasila dan Undang-Undang 45 ini itu harus menjadi rujukan hukum kan. Rujukan kegiatan, kalau ada aktivitas kita lihat ke situ cocok nggak tidak. Rujukan. Iya, rujukan. Nah, rujukannya ini sekarang ini telah melahirkan suatu yang kalau apa yang kita lihat tidak cocok dengan rujukan-rujukan ini. Atau sebaliknya, rujukannya direformasi karena rujukan yang kita pegang setelah amandemen kok hasilnya begini. Kalau kita tarik ke atas ya rujukannya mungkin perlu istilahnya di amandemen lagi kelima kayak keberapa sehingga lebih cocok karena dunia berkembang. Dunia berkembang itu dari masyarakat analog ke masyarakat digital. Apa itu masyarakat digital? Suatu masyarakat yang kekuatannya itu di inovasi. Kan ciri dari masyarakat digital itu kan adanya AI kan, artificial intelligence kan. Artificial intelligence itu kan revolusi di dalam pemikiran, bukan lagi di kerja fisik begitu. Kalau fisik kan kita bisa bikin otomatisasi kok. Tetapi inovasi-inovasi yang ini yang ada di pemikiran manusia itu menjadi hal yang mengilhami semua kegiatan di bawah dan kemudian mempunyai, kita telah berubah, masyarakat dunia itu berubah 4. Cara berpikir berubah, cara berkomunikasi berubah, perilaku berubah, karakter berubah. Ini adalah Indonesia masyarakat dunia baru yang sama akibat dari revolusi industri 4.0 kan? Kan itu. Tapi itu harus ada lahir sebuah masyarakat baru yang disebut Super Smart Society yang dicetuskan oleh almarhum Shintaro Abe di Jepang, yaitu nanti ke depan ini seluruh kehidupan itu diatur oleh smart system, maka Smart Society. Tapi sehebat apapun teknologi harus tunduk kepada kebahagiaan manusia. Itu Jepang mengatakan itu, dan bagi Jepang itu adalah ideologi bangsanya. Kalau kita itu harus kepada Pancasila. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, rumusan baru itu di situ, maka digital ini menjadi menarik karena dia mengumpulkan titik-titik menjadi suatu makna. Kalau analog kan linear aja begitu. Tapi lupa garis kan dia, garis kontinu. Lupa bahwa garis itu kumpulan titik-titik. Itu yang sebetulnya yang harus dipahami. Memang ini tidak kelihatan nilai praktisnya ya. Karena pertanyaan ini kan bukunya yang harus diselesaikan dulu gitu. Segitu Pak Manos yang bisa jawab. Terima kasih Prof. Laude Kamaludin. Kita mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan Pak Laude tentang sosok Pak Pontjo Sutowo yang begitu banyak dimensi dalam dirinya, belum bisa kita elaborasi semua gitu ya. Itu dia selalu ngomong itu, kan semua menulis di sini ada semua. Sebenarnya saya muter-muter. Itu ada. Saya waktu kita sudah agak terbatas, saya kira apa yang disampaikan Pak Laude ini sangat berharga, sangat mencerahkan kita, menambah pemahaman kita lebih siapa sosok Pontjo Sutowo. Sebelum menutup ya, barangkali Pak Pontjo setelah mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Pak Laude Kamaludin tadi itu, ada berbanyak hal soal pentingnya kelas entrepreneur pribumi sebagai topang tiang penyangga kemajuan bangsa ini, kelas cendekiawan dan perpolitikan kita yang sudah agak melenceng dari nilai-nilai dasar kita. Itu bagaimana Pak Pontjo? Ya, terima kasih ini sahabat Prof. Laude. Memang buku ini diharapkan bukan sebagai kampanye pribadi, bukan. Ya, tentu. Tapi barangkali untuk men-trigger pemikiran-pemikiran yang berguna bagi masa depan.
kita harus mendesain masa depan kita. Ya. Jangan kisera-sera, nggak boleh itu. Harus kita desain. Hanya mereka yang bisa mendesain masa depannya lah yang akan maju. Kalau kita tidak punya kemampuan mendesain masa depan, terserah sajalah mau kayak apa gitu. Dan kalau kacamata saya, kelemahan kita hari ini adalah pembangunan budaya dalam arti kata luas, bukan budaya dalam arti kata kreatif, ekspresi budaya. Budaya penting ada nilai gitu. Yang kita harus ingat bahwa Indonesia itu genetiknya adalah bineka. Bineka dari suku bangsa, bineka dari agama, bineka dari tempat tinggal. Malahan sekarang ada bineka baru yang harus kita waspadai. Bineka dalam arti kata kategori ekonomi. Ada yang sangat miskin, ada yang super rich. Ini bagaimana kita menjembataninya gitu? Tidak bisa gitu. Karena Indonesia yang kita ciptakan ini adalah Indonesia, istilahnya Bung Karno yang menciptakan itu semua buat semua. Kalau bahasa saya sering katakan ke istilah militer, no one left behind. Jadi bagaimana ada orang yang ketinggalan, ada yang orang lebih, ini kan harus di-organize. Bagaimana kita menang itu? Dan jawaban itu saya kira pada cendekiawan. Mari, banyak orang-orang cerdas, mari kita taruh pikiran kita. Tanpa bisa mengemas satu mindset baru, kita nggak akan kemana-mana gitu. Ya. Kita ambil contoh, dijajah lama sekali oleh bangsa Eropa, baru merdeka setelah ada mindset baru. Ya. Ada mindset baru tentang kebangsaan, ada mindset baru berubah yang signifikan. Kalau nggak itu perubahannya kecil-kecil aja, nggak ada yang signifikan. Kita pernah menjadi bangsa yang terkemuka di dunia gitu. Hari ini kita bicara teknologi seolah-olah kita genetik kita itu bukan genetik teknologi gitu. Dalam buku yang kita terbitkan, Memperadaban Bangsa, kita ambil contohnya Borobudur, membuktikan bahwa peradaban Indonesia pada zaman itu nomor 1 di dunia. Kok kepercayaan itu hilang hari ini gitu. Dan sampai hari ini yang saya mau katakan, karena kita bineka dalam beberapa arti kata, faham yang bisa mengatasi kebinekaan itu cuma satu, yaitu faham kebangsaan. Tidak ada faham lain gitu. Saya nggak tahu, mungkin 100-200 tahun lagi ada faham baru. Tetapi hari ini, faham kebangsaan itulah yang bisa mempersatukan kita. Oleh karena itu, faham kebangsaan ini sesuatu yang dinamik, tidak statis gitu. Harus dikembangkan gitu. Kalau kita tidak memperhatikan kebangsaan kita, bagaimana masa depan kita? Siapa yang memperhatikan? Kan mesti kita gitu. Itu barangkali yang selalu kita mesti ingat. Masa depan tergantung hari ini kita mendesainnya bagaimana gitu. Kalau soal teknologi itu kan berkembang setiap zaman. Tetapi mindset manusia itu harus teknologi gitu. Bedanya manusia dengan hewan cuma itu. Kita berteknologi. Berbudaya itu berteknologi gitu. Karena kultur itu dalam arti yang luas itu menumbuhkan teknologi gitu. Itu ya, makanya jangan teknologi disempitkan menjadi manufaktur gitu. Seolah-olah hanya manufaktur, membuat pesawat terbang itu yang teknologi, bukan. Cara manusia hidup itu adalah teknologi, itu yang paling mendasar. Dan saya mencoba mengajak teman-teman, kita sudah menikmati kemerdekaan ini karena jasa dari orang tua kita yang mendirikan, para pendiri bangsa, mendirikan bangsa ini. Kita harus meneruskan estafet. Ini kan bukan warisan, ini tanggung jawab yang harus kita teruskan gitu. Kalau warisan boleh kita habisin sendiri, udah itu nggak peduli bangsa. Tetapi ini kan tanggung jawab yang kita harus, estafet yang kita harus teruskan kepada generasi berikut gitu. Ya. Itu saya cukup bernasib baik lah datang dari keluarga yang berada, dan keturunan kami juga orang-orang yang punya posisi di masyarakat gitu. Jadi pertanyaan saya bagi saya pribadi, kalau bukan saya yang ke depan, masa saya ngarepin orang lain yang less beruntung, ya, kurang beruntung gitu. Kok mesti mereka yang gitu? Kan mestinya yang paling berpotensi, yang beruntung gitu. Saya nggak boleh dong, udah beruntung bukan urusan saya lagi lah, itu nggak penting buat saya. Itu nggak boleh pikiran itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi pikiran saya selamanya, bagi orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah gitu, mari kita salurkan kenikmatan itu untuk membangun masa depan yang lebih baik gitu. Itu kira-kira
apa filosofi di belakang apa yang saya lakukan. Nah itu saya kira, dan saya berharap buku ini di antara sekian banyak buku ini tulis oleh teman-teman adalah barangkali bisa menemukan benang merah nanti apa sih yang penting kita lakukan ke depan gitu. Dan satu yang kita yakin bahwa masa depan itu tergantung apa yang kita sendiri, tidak ada masa depan bergantung sama orang lain. Itu apa menurut saya itu. Dan masa depan adalah pikiran dan kemampuan Indonesia mengangkat budayanya, mengangkat peradabannya, potensinya pernah ditunjukkan kita hebat, persoalannya pernah kita kehilangan kepercayaan diri sendiri yang harus kita bangun itu. Kalau istilah saya bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Belajar merdeka. We can do it. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih. Benar sekali Pak Ponco. Baik para pemirsa yang budiman, kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian tadi percakapan kita membahas buku yang baru saja terbit, buku berjudul Ponco Sutowo 75 tahun Penebar Benih Kebangsaan. Seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Ponco sendiri, buku ini tidak dimaksudkan untuk kampanye pribadi, tapi melalui buku ini yang menghimpun begitu banyak pendapat dari berbagai ragam tokoh masyarakat dari dunia pendidikan, dunia bisnis, dan dunia politik. Jadi dimaksudkan lebih untuk bagaimana kita bersama-sama memikirkan desain masa depan. Istilah Pak Ponco sendiri itu, memikirkan desain masa depan. Dan tadi melalui percakapan dengan narasumber kita, Profesor Laude Kamaludin, kita memperoleh banyak hal. Memperjelas selain sosok Ponco Sutowo pribadi, tapi kiprah peran sosial Pak Ponco pribadi. Tapi juga kita menyinggung banyak soal politik, soal kebangsaan, soal ekonomi, dan soal pendidikan. Semoga percakapan kita ini bisa memberikan manfaat dan mendorong kita untuk terus terpanggil memikirkan masa depan yang lebih baik sebagaimana tadi diharapkan oleh Pak Ponco. Terima kasih atas perhatian para pemirsa semua. Terima kasih juga untuk Prof. Kamaludin sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Ponco. Terima kasih.